Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah kembali ke kediaman guanya, Han Li pertama kali pergi menemui Demon Shin. Setelah melihat Demon Shin masih dalam pengasingan dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan, dia kembali ke kamarnya dan mengeluarkan kuas dan kertas sebelum mulai menggambar di atasnya. Saat ujung kuas bergerak dengan lembut, garis-garis tipis muncul, secara bertahap membentuk kotak persegi segi 8. Itu terlihat sangat misterius dan rumit. Setelah Han Li selesai menggambar gambar frontal, dia memeriksanya sejenak sebelum meletakkannya di samping. Dia kemudian mengeluarkan selembar kertas putih dan terus menggambar. Tidak lama kemudian, 7 cetak biru kotak persegi diletakkan di atas meja dari berbagai sudut. Han Li mengalihkan pandangannya melewati cetak biru dan mengangguk puas. Dia kemudian memijat glabella yang sakit dengan 2 jari. Tidak lama kemudian, dia mengeluarkan selembar kertas putih lagi dan terus menggambar formasi jimat yang telah diukir Jing Yang di tanah. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Mungkinkah ini formasi pembongkaran 8 elemen? Dao Xie, apakah kamu mengenali cetak biru ini? Han Li bertanya sambil terus menggambar. Dia bahkan tidak perlu berbalik untuk mengetahui bahwa itu adalah Tao Xie. Sedikit kebingungan melintas di mata Tao Xie, seolah-olah dia juga tidak tahu mengapa dia memanggil nama Tao Xie. Aku tidak tahu kenapa, tapi sepertinya aku ingat cetak biru ini, katanya setelah ragu sejenak. Oh, mungkinkah beberapa ingatan yang disegel oleh mantan tuanmu tiba-tiba terbangun? Han Li bertanya. Aku tidak tahu. Tao Xie menggelengkan kepalanya. Dia mengambil cetak biru dan dengan hati-hati memeriksanya sejenak sebelum berkata, ada yang salah di sini. Titik persimpangan dari pola formasi sedikit terdistorsi, yang akan mempengaruhi fungsi aslinya. Apakah kamu tahu cara membuat ini? Han Li senang dan buru-buru bertanya. Aku bisa membuatnya selama aku punya bahannya. Tao Xie mengangguk tanpa ragu-ragu. Dengan mengatakan itu, dia mengambil kuas dari tangan Han Li dan mulai menulis di atas kertas putih goresan demi goresan. Beberapa saat kemudian, dia menyerahkan daftar panjang barang kepada Han Li. Aku akan bisa membuat kunci 8 elemen ini dengan semua materi di daftar ini. 8 kunci asal. Han Li bergumam sambil memindai berbagai materi yang tertulis di atasnya. Tidak mengherankan bahwa Yang Mulia Jing yang tidak khawatir dia akan mempelajari arai penghilang 8 elemen. Jika dia tidak mengetahui rasio material, dia bahkan tidak akan mampu membuat kunci 8 elemen ini. Justru karena inilah Han Li semakin bingung. Bagaimana Tao Xie mengetahui semua ini? Namun, menilai dari ekspresi Tao Xie, cukup jelas bahwa dia sama bingungnya. Formasi penghilang 8 elemen ini tampaknya hanya berguna pada beberapa harta khusus. Bolehkah saya tahu item apa yang ingin dihilangkan rekan Han? Tao Xie tiba-tiba bertanya. Mendengar ini, Han Li merenung sejenak. Dengan membalikkan telapak tangannya, dia mengeluarkan tulang ekor yang dia peroleh dari Greater Rat. Saat dia menyerahkan tulang ekornya ke Dao Xie, dia menatap tajam ke ekspresi yang terakhir, mencoba mendeteksi setiap perubahan kecil. Alis Tao Xie sedikit berkerut saat sedikit kebingungan muncul di wajahnya. Apakah kamu mengenali item ini, rekan Tao Xie? Han Li bertanya. Jika Anda tidak memberi tahu saya sebelumnya, saya tidak akan dapat mengatakan bahwa ini adalah harta karun gua surga, jawab Tao Xie dengan menggelengkan kepalanya. Jika saya tidak melihat sesuatu dengan aura yang sama persis seperti ini di pelelangan, saya tidak akan dapat mengatakan bahwa ini adalah harta gua surga. Saya harus menyusahkan Anda untuk memperbaikinya untuk saya setelah saya menyiapkan materi ini, kata Han Li sambil mengangguk. Tidak masalah, jawab Tao Xie. Setelah itu,
Han Li menanyakan tentang materi untuk kunci 8 elemen sebelum meninggalkan gua dan melakukan perjalanan ke kota Jukun. Lebih dari 2 bulan kemudian, di tanah tempat tinggal gua Han Li, sebuah formasi jimat kecil telah terukir. Tao Xie memegang kotak segi 8 di tangannya, dan dia membukanya sebelum meletakkannya di tengah formasi jimat. "Rekan Han, keluarkan harta karun gua surga," kata Tao Xie sambil menoleh ke Han Li. Han Li menjentikkan pergelangan tangannya untuk mengeluarkan tulang ekornya, lalu meletakkannya di atas kotak. Mantra untuk menghilangkan formasi. Sebelum Han Li dapat menyelesaikan kalimatnya, Tao Xie menyela, "Tidak masuk akal jika kamu hanya mengetahui mantra, kamu harus mengedarkan kekuatan sihir di dalam tubuhmu. Kamu pasti tahu cara mengedarkan mantra, kan, rekan Tao Xie?" Han Li bertanya sambil tersenyum. "Serahkan padaku," jawab Tao Xie dengan anggukan. Setelah itu, Tao Xie membuat serangkaian segel tangan dan mulai melantunkan mantra. Isi mantra itu identik dengan apa yang dinyanyikan Master Jing Yang. Beberapa saat kemudian, dia mengarahkan satu jari ke depan, dan seberkas cahaya putih terbang ke tulang ekor. Cahaya hijau melintas dari permukaan tulang ekor, setelah itu lapisan cahaya perak menyilaukan menyebar ke permukaan tulang ekor seperti air yang mengalir, mengubah seluruh tulang ekor menjadi warna putih salju yang tembus pandang. Di ujung tulang ekor, muncul pola bunga seukuran koin. Hati Han Li sedikit tergerak saat melihat ini. Seperti yang dia duga, tulang ekor tikus raksasa ini adalah salah satu dari 4 harta kediaman surgawi, bunga, burung, ikan, dan serangga, disempurnakan oleh Master Gunung generasi ketiga dari penciptaan Gunung 100. Item ini telah dihilangkan, dan rekan Han hanya perlu memperbaikinya sedikit untuk membukanya, kata Tao Xie sambil mengembalikan tulang ekor itu ke Han Li. "Terima kasih," kata Han Li dengan anggukan. Setelah menerima ranting bunga, dia memeriksanya sejenak sebelum duduk bersila. Dia menggenggam kedua tangannya dan memegang tulang giok di telapak tangannya, lalu menyempurnakannya. Sekitar 4 jam kemudian, Han Li membuka matanya, dan dia menyeka keringat di dahinya sebelum berdiri. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya, dan setelah melirik Tao Xie, dia dengan lembut mengusapkan tangannya ke cabang bunga. Tulang giok itu bergetar dan mulai menjadi transparan, melepaskan cahaya perak yang menyilaukan yang berubah menjadi gerbang cahaya setinggi sekitar 10 kaki. "Tao Xie, kenapa kamu tidak melihat harta gua surga ini bersamaku?" kata Han Li sambil tersenyum. Kemudian, dia mengambil langkah maju dan melangkah ke pintu cahaya perak. Tao Xie baru saja akan melangkah ke gerbang cahaya ketika tubuhnya tiba-tiba goyah sesaat sebelum kembali normal. Dia kemudian melangkah ke gerbang cahaya lalu menghilang. Setelah melewati gerbang cahaya, sosok Han Li muncul di padang rumput yang luas. Dia melihat sekeliling dan melihat ada hutan lebat di ujung padang rumput. Ada asap tipis yang mengepul dari hutan, dan terlihat agak kabur. Han Li tidak terburu-buru memasuki hutan. Sebaliknya, dia terbang mengitari bagian dalam gua surga terlebih dahulu. Langit di dalam gua surga tidak terlalu tinggi, tingginya hanya sekitar 100.000 kaki, dan ada penghalang spasial tebal yang mencegah seseorang terbang ke atas. Hal yang sama berlaku untuk tepi gua surga, yang membatasi ruang di dalam gua surga sampai batas tertentu. Setelah berpatroli, Han Li menemukan bahwa dibandingkan dengan cabang ikan, Guru Jing Yang, cabang bunga, ini jauh lebih besar, tetapi konsentrasi ki spiritual dunia di dalamnya pada dasarnya sama. Setelah berpatroli, dia turun ke hutan bersama Tao Xie. Begitu dia memasuki hutan, Han Li bisa dengan jelas merasakan aura yang sangat buruk. Ada jalan putih kecil di depannya yang memiliki semua jenis pola aneh yang ditata di atasnya. Jalan itu mengarah jauh ke dalam hutan, dan ini tampaknya menjadi sumber aura yang sangat buruk.
Alis Han Li berkerut sedikit saat dia membungkuk untuk memeriksa jalan dengan hati-hati. Setelah memeriksanya sebentar, dia menemukan bahwa jalan putih itu tidak diaspal dengan lempengan batu putih atau batu giok yang indah. Sebaliknya, itu diaspal dengan tulang manusia dan binatang dengan ukuran dan bentuk yang berbeda. Tidak heran aura mengerikan yang terpancar dari bangkai tikus raksasa itu begitu kuat, ia memiliki fetis seperti itu. Han Li hanya bisa menghela nafas. Saat dia melanjutkan perjalanan, aura mengerikan di hutan mulai berkurang secara signifikan. Ada banyak bunga dan tumbuhan roh di kedua sisi jalan, beberapa di antaranya dikenal Han Li, tetapi ada juga banyak yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ternyata mereka semua sudah cukup tua. Han Li tidak terburu-buru untuk mengambilnya. Sebaliknya, dia mengikuti jalan setapak dan tiba di hutan bambu ungu yang radiusnya hanya beberapa ribu kaki. Asap ungu mengepul ke udara di dalam hutan, dan samar-samar terlihat sebuah bangunan berlantai 2. Tidak ada lagi aura buruk yang tertinggal di sekitarnya, dan tampaknya itu adalah kediaman abadi. Cahaya biru melintas di mata Han Li, dan dia dengan hati-hati memeriksa hutan bambu ungu untuk memastikan tidak ada batasan di dalamnya sebelum masuk. Setelah memasuki hutan bambu, keduanya berjalan beberapa ratus langkah sebelum sampai di halaman berpagar. Ada sebuah kolam kecil di dalam halaman dengan asap ungu mengepul di dalamnya, dan serangkaian bunga teratai keunguan keemasan telah ditanam di tengah kolam. Sepertinya inti dari harta gua surga ini adalah kolam ini dan bunga teratai keunguan keemasan ini, renung Han Li sambil berdiri di tepi kolam. Memang, ini adalah dasar dari gua surga ini, Tao Xie setuju dengan anggukan. Setelah itu, keduanya berjalan menyusuri jembatan lengkung bambu ungu di atas kolam dan sampai di depan bangunan berlantai 2 di seberang kolam. Seluruh bangunan dibangun dari bambu ungu, dan dasar bangunan itu sepertinya ditanam ke dalam tanah dengan beberapa akar ungu yang samar. Ada lapisan cahaya ungu di sekitar gedung, dan sangat jelas terlihat bahwa ada batasan pada bangunan tersebut. Bangunan bambu ungu ini cukup menarik. Ia telah meminjam kekuatan bunga teratai keunguan keemasan di kolam dan menyatukan sebagian akarnya dengan mereka. Jika kita melanggar batasan dengan paksa, kita akan dapat membuka pintu, tetapi fondasi gua surga ini pasti akan rusak, kata Han Li sambil menarik cahaya biru di matanya. Itu tidak akan menjadi masalah. Selama kita melakukan beberapa penyesuaian pada teknik penyerapan 9 roh, kita akan dapat menembus batasan tanpa merusak bunga teratai emas keunguan, jawab Tao Xie. Kamu membuatnya terdengar sangat mudah, rekan Tao Xie. Aku yakin kamu sangat percaya diri dengan kemampuanmu untuk melakukannya, kata Han Li sambil tersenyum. Tao Xie mengangguk sebagai jawaban sebelum mulai melanggar batasan. Sekitar 15 menit kemudian, terdengar dentuman keras, dan seluruh hutan bambu ungu sedikit bergetar. Seluruh hutan bambu ungu bergetar sedikit, dan cahaya ungu samar di permukaan mulai surut dari atas gedung. Kemudian, seperti air surut, ia surut dari segala arah sampai ke tanah, dan kemudian menghilang. Saat itulah Tao Xie menghentikan segel tangannya dan membuka matanya. Ayo naik dan lihat. Han Li dan Tao Xie menaiki tangga di depan bangunan bambu saat Han Li berbicara, lalu mengangkat tangan untuk membuka pintu bambu. Begitu dia memasuki bangunan bambu, perasaan sejuk dan nyaman segera melonjak dari segala arah, menyebabkan jiwanya sedikit segar, dan anggota tubuh serta tulangnya terasa sangat nyaman. Bangunan ini mampu memanfaatkan teratai emas ungu di danau untuk mengumpulkan ki spiritual langit dan bumi di sekitarnya, sehingga mengubah tempat ini menjadi surga kecil dengan ki spiritual yang lebih melimpah. Saya harus mengatakan bahwa saya kagum pencipta tempat ini, puji Tao Xie. Bangunan ini mampu mengumpulkan ki spiritual, tetapi tidak akan menjebaknya, jadi aliran ki spiritual surga dan bumi di dalam gua surga ini tidak akan terpengaruh. Selain itu,
Ki spiritual yang keluar dari tempat ini akan memberi makan kembali ke hutan bambu di sekitarnya, menjadikannya area dengan ki spiritual paling melimpah di seluruh gua surga, jadi akan sempurna untuk mengembangkan tempat ini menjadi sebuah taman obat roh, kata Han Li dengan anggukan. Tao Xie hanya mengangguk sebagai jawaban. Perabotan di lantai pertama gedung bambu ungu sangat sederhana. Ada lukisan tua yang tergantung di aula utama. Di atasnya ada karakter, Zen, besar yang ditulis dengan tinta tebal. Tulisan tangannya bengkok, bukan seperti tulisan, tapi seperti lukisan. Itu samar-samar menguraikan siluet seorang pria gemuk berjubah panjang, memegang tongkat, dan bertelanjang dada. Di bawah gulungan itu ada futon yang ditenun dari rami, yang telah rusak parah, dan sepertinya sudah cukup sering digunakan. Ada ruang samping di sebelah kiri aula utama, di dalamnya ada tempat tidur bambu panjang berwarna ungu. Di atas tempat tidur ada meja persegi kecil, di atasnya ada lampu minyak yang padam, serta sepasang teko dan cangkir teh hitam. Di seberang kanan ada tangga lipat yang menuju ke lantai 2 paviliun. Di lantai 2 paviliun, Han Li dan Tao Xie menemukan 3 lemari penyimpanan, yang semuanya disegel menggunakan teknik rahasia. Mereka berdua terkejut setelah memecahkan teka-teki itu satu per satu. Kabinet pertama diisi dengan sejumlah besar ramuan dan bahan spiritual, termasuk beberapa pola api Lingzi dan Kalsedoni Seawat yang berusia ratusan ribu tahun. Ada juga sejumlah besar Heavenly River Star Sand, Ichi Soul Cold Crystals, dan Nine Sun Flint. Ini hanya materi yang bisa dikenali Han Li. Bahkan ada lebih banyak materi yang belum pernah dia dengar atau lihat sebelumnya. Agaknya, itu adalah bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan beberapa pil obat bermutu tinggi dan harta karun sihir. Han Li menyapu semua bahan dan memasukkan semuanya ke dalam gelang penyimpanannya. Di lemari kedua, mereka menemukan lebih dari 10 manual rahasia metode kultivasi. Hanya sedikit yang merupakan metode kultivasi tingkat tinggi yang cocok untuk kultivator manusia. Kebanyakan dari mereka adalah untuk klan iblis dan ras alien lainnya. Setelah membacanya sekilas, Han Li tidak repot-repot membacanya lebih jauh. Seni kultivasi waktu dan teknik pemurnian roh yang dia kultivasi saat ini sudah cukup untuk membuatnya sibuk, jadi dia benar-benar tidak punya waktu untuk mempelajari seni kultivasi lainnya. Tao Xie memilih metode kultivasi yang dikenal sebagai teknik sekte petir dan meminta Han Li untuk memberikannya kepadanya. Han Li secara alami tidak akan menolak. Setelah menyimpan metode kultivasi ini, Han Li membuka lemari ketiga. Seperti yang diharapkan, itu diisi dengan beberapa harta sihir dan senjata dewa. Semuanya dipenuhi dengan ki spiritual, tetapi semuanya rusak sampai batas tertentu. Ada pedang panjang yang mempesona di antaranya. Bahannya dulu sangat bagus, dan kemungkinan besar itu adalah senjata dewa yang kuat. Namun, ada retakan panjang dan sempit yang memanjang dari tengah pedang sampai ke ujungnya, sangat mengurangi nilainya. Han Li hanya bisa bergumam, sayang sekali. Tubuh fisik Greater Rat True Spirit cukup kuat untuk mengambil artefak dewa, jadi mungkin tidak peduli untuk menggunakan artefak dewa. Barang-barang di lemari ini mungkin adalah rampasan perangnya. Di bagian bawah lemari, Han Li menemukan kantong penyimpanan berwarna abu-abu. Setelah memurnikannya, dia membukanya untuk menemukan lusinan kristal tembus cahaya yang mengandung ki spiritual abadi yang sangat murni. Mereka adalah lusinan batu esensi abadi kelas menengah. Ada begitu banyak batu esensi abadi tingkat menengah. Batu itu sangat langka. Aku hanya melihatnya beberapa kali di alam surgawi beku utara, kata Han Li dengan terkejut. Batu esensi abadi tingkat menengah jauh lebih sulit untuk disempurnakan daripada batu esensi abadi biasa, jadi itu bukan sesuatu yang dapat dimiliki oleh para kultivator biasa. Hanya ada beberapa dewa primordial di alam surgawi utara, jadi jarang melihatnya, kata Tao Xie.
Saya khawatir hanya beberapa sekte besar di alam surgawi Gunung Hitam yang memilikinya, apalagi alam surgawi Beku Utara. Mereka menyembunyikannya seperti harta karun dan tidak mengeluarkannya dengan mudah, kata Han Li sambil mengangguk. Setelah itu, Han Li memeriksa seluruh bangunan bambu dari atas ke bawah, dan setelah memastikan dia tidak melewatkan apapun, dia membawa Taois Xie kembali ke hutan bambu ungu. Dengan lambaian tangannya, cahaya biru kabur menyala, dan sekitar selusin boneka kera raksasa muncul. Di bawah komando Han Li, boneka-boneka ini pergi ke hutan untuk menebang bambu ungu, ada yang pergi ke hutan untuk menebang pohon, dan ada yang menggali batu dari tanah. Tidak lama kemudian, mereka membersihkan ruang terbuka yang luas. Boneka-boneka ini menggunakan potongan pohon dan bambu untuk membuat pagar di sekeliling ruang terbuka, dan Han Li mulai membuat formasi pembatas di sekitar pagar. Dia membuat formasi sederhana yang menyerap kiroh di sekitar paviliun bambu ungu, sehingga dia dapat dengan cepat membuat formasi pembatasan. Setelah itu, dia melambaikan tangan dan mengeluarkan 2 tong cairan roh yang telah dia siapkan sebelumnya, dan dia menyerahkannya kepada 2 boneka kera raksasa agar mereka bisa mengairi kebun herbal secara bertahap. Butuh 100 tahun lagi bagi tanah untuk menyerap cairan roh dan mengubahnya menjadi ladang roh yang cocok untuk pertumbuhan-tumbuhan, jadi jangan buang waktu lagi di sini, kata Han Li sambil melirik boneka di kebun herbal. Dengan mengatakan itu, pikirannya bergerak dan dia mengangkat tangannya untuk membentuk segel. Pintu cahaya perak yang mengambang di luar hutan tiba-tiba muncul di depannya dari udara tipis. Sebagai titik penghubung antara 2 ruang, itu tidak bisa ditutup saat pemiliknya berada di dalam harta gua surga. Han Li tidak memperhatikannya ketika dia memasuki surga gua cabang ikan bersama Tuan Jingyang, dan dia hanya menyadarinya ketika dia memasuki surga gua cabang bunga. Lebih jauh lagi, dia bisa membuka gerbang cahaya dimanapun di gua surga jika dia mau. Setelah itu, dia dan Taois Xie melangkah ke gerbang cahaya dan kembali ke gua tinggal bersama. Di dalam ruang rahasia, Han Li memegang sepotong tulang giok lagi, dan ketika dia berbalik, gerbang cahaya perak sudah menghilang. Dia menundukkan kepalanya dan melihat harta karun kediaman surgawi bernama cabang bunga. Dia mengangkat alisnya sedikit dan mengungkapkan sedikit kegembiraan. Saya sangat tertarik dengan teknik sekte petir itu, jadi saya akan kembali untuk mempelajarinya, kata Taois Xie dengan ekspresi tenang. Baiklah, jawab Han Li dengan anggukan. Setelah Taois Xie kembali ke kamar rahasianya, Han Li juga kembali ke kamar rahasianya dan duduk bersila. Dia memegang sepotong tulang giok di tangannya dan dengan lembut mengelusnya ketika dia memikirkan tentang metode kultivasi yang sudah lama tidak dia kembangkan, mantra penyempurnaan 100 meridian. Potongan tulang giok yang telah berubah menjadi tulang ekor tikus raksasa itu agak terlalu besar, dan akan sangat merepotkan untuk dijadikan liontin atau kalung. Karena ruang yang sangat besar di dalamnya, Han Li tidak berani memasukkannya ke dalam gelang penyimpanannya. Setelah beberapa saat merenung, sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya. Jika tikus raksasa itu mampu memurnikan batu giok ini menjadi sepotong tulang ekornya, maka dia seharusnya bisa melakukan hal yang sama. Mantra penyempurnaan 100 meridian yang dia kembangkan di masa lalu pasti tidak berasal dari gunung 100 penyempurnaan. Setelah mengambil keputusan, Han Li segera mengasingkan diri untuk mengolah mantra penyempurnaan 100 meridian. Waktu berlalu dalam sekejap mata, dan lebih dari 30 tahun berlalu. Di kaki utara pegunungan awan terapung, di dalam hutan tak berpenghuni, proyeksi pedang tajam turun dari langit. Itu dikelilingi oleh lapisan petir emas, dan terjun ke hutan seperti naga petir emas. Bang! Suara keras terdengar. Hamparan luas petir emas tiba-tiba meledak, berubah menjadi lautan petir emas yang menyebar ke segala arah. Semua pohon di area yang dilewati petir langsung dihaluskan menjadi bubuk hitam,
dan area dalam radius beberapa puluh kilometer telah direduksi menjadi bentangan luas tanah hitam yang hangus. Di tengah bumi yang hangus, ada pohon kuno hijau yang sama sekali tidak rusak, dan masih berdiri di atas tanah. Di atas pohon kuno, ada seorang pria berpakaian hijau berdiri di sana, dan jari telunjuk dan jari tengahnya bersatu di tangan kanannya saat dia menunjuk ke arah langit. Ini mirip dengan teknik Zen dua jari, yang dipraktikkan di dunia fana. Pria ini tidak lain adalah Han Li. Kedua jarinya berkilau dan tembus cahaya seperti batu giok. Pola bunga perak samar-samar berkedip di permukaan jarinya. Di antara kedua jarinya, ada ujung tajam dari pedang Qian panjang. Ada jejak petir keemasan di ujung pedang, dan itu terus-menerus memantul dan mengeluarkan suara mendesis. Aku tidak menyangka bahwa harta karun tempat tinggal surgawi akan memiliki kekuatan seperti itu setelah dihaluskan menjadi jari. Itu bahkan dapat memblokir serangan pedang awan bambu dengan begitu mudah. Tidak heran bahkan Jin Tong tidak dapat menggigitnya dan menelannya, kata Han Li sambil tersenyum sambil meletakkan pedang panjang itu dan melirik kedua jari di tangan kanannya. Kemudian, cahaya hijau menyala di tubuhnya, dan sosoknya menghilang ke kejauhan. Kembali ke ruang rahasia Gua Wild Crane Valley, Han Li tiba-tiba berpikir. Pola bunga di kedua jari di tangan kanannya berkilat, dan cahaya perak keluar dari sana. Kemudian, itu berubah menjadi pintu cahaya perak yang berdiri di depannya. Han Li tidak berhenti. Dia melangkah ke pintu lampu, dan memasuki tempat tinggal surgawi, cabang bunga. Dia tidak terbang secara langsung. Sebaliknya, dia berjalan di sepanjang jalan tulang putih sampai ke dalam. Selama periode waktu ini, dia telah berlatih metode pemurnian harta karun 100 meridian untuk mengintegrasikan tulang giok ke dalam tulang jarinya. Oleh karena itu, dia belum memasuki tempat tinggal surgawi. Kali ini, dia menemukan bahwa boneka kera raksasa yang ditempatkan di Taman Eliksir sebelumnya, setelah menyelesaikan tugas menyiram cairan spiritual, sebenarnya telah menyebar ke hutan untuk merawat ramuan yang awalnya tumbuh di sini. Setelah merenung sejenak, Han Li memerintahkan mereka untuk mengumpulkan semua ramuan yang dia temukan di jalan setapak di hutan dan membawanya ke Taman Eliksir.